common sense. Nah, tema kita adalah Jenderal Polisi backing rencana pembunuhan KC. Itu beneran ya. Jadi kemarin memang kita nggak ngomongkan di sini, biar satu-satu ya. Kita kasih tahu kemarin MUI di baliknya. Bagaimana bisa MUI? Oh iya, karena MUI itu mau KC itu mati. Kalau dia di penjara, dia tetap akan kerja. Kalau dia keluar dari penjara, dia akan lebih ganas lagi. Ya, lebih ganas lagi, lebih terkenal lagi. Ya, apalagi sekarang ini tadi sudah saya hubungin ya wartawan Prancis dan teman-teman kita di Prancis, kontak kita di Prancis juga sudah menghubungi Pak namanya Jacques Khaliot, namanya susah amat tuh pakai bahasa Prancis ya. Jacques Hayot namanya ya. Jacques Galiot itu loh, Jacques Galiot. Kalau kita orang ini mah Jacques Galiot gitu aja ya. Nah, itu sudah dihubungin teman-teman. Nah, kita berharap nanti bisa saya akan kontak telepon bertiga dengan Jacques Galiot di Amnesty International ya, supaya ini, karena Amnesty International Indonesia ini geblek ini, supaya bisa dipecat tuh ketuanya tuh. Masa bisa ada tahanan di penjara dikebukin mau dibunuh begitu, ya kan? Oke, jadi ceritanya begini, saudara-saudara. Ya, si MKC ini dari sumber A1 ya, dari sumber saya di Mabes ini. Aduh, dari sumber saya di Mabes, sumber A1 ya. Jadi ceritanya begini, KC itu sebetulnya sudah ada di sel sendirian. Kan saya bilang di Mabes itu nggak bisa dikerjain, nggak bisa, karena itu mereka tahu aturannya, mereka profesional orang di Mabes itu. Nah, cuman masalahnya ini ceritanya begini, KC kan isolasi sendiri, selnya sendirian dia memang, sudah sendirian ternyata memang, sudah sendirian. Tiba-tiba ada yang punya kunci masuk selnya KC. Nah, terus orang ini masuk dibuka kuncinya selnya KC ini. Pasti kerjasama dengan oknum polisi yang kurang ajar ini, yang bekas ini tadi nanti ya. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya, KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan, mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? KC kan nggak ngerti, dia kan bukan orang-orang yang gaul macam kita ya kan, nggak tahu, aku kubrak. Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya, dia jenderal polisi terkenal. Nah, diajak beberapa temannya, hajar di KC, terus belum dihajar rame, belum ya, suruh tanda tangan KC, disodorin surat, ya diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan, karena lapor nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Surat itu dibawa lagi. Nah, itu kan aneh, itu kan itu sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Terus dihajar habis-habisan si KC itu di dalam itu. Habis dihajar begitu, wah. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya Parlindungan Sitorus, Ketua Umum Organisasi Advokat Lawyer Legal, mau menanggapin berita yang marak di media sosial terkait dengan pemukulan yang katanya pemukulan seorang jenderal memukul Muhammad KC. Ya, jenderal polisi memukul Muhammad KC. Ya, tersangka penista agama. Ya, saya minta kepada rekan-rekan YouTuber Kristiani ini jangan dipelintir. Ya. Ini adalah ulah Paul Chang. Saya tahu sekali ini ulah Paul Chang. Mempelintir seorang jenderal berniat mau membunuh MKC katanya. Agar kita ribut. Otaknya ini nggak bersih. Otaknya ini nggak baik ini Paul Chang ini. Jadi saya minta kepada Mabes Polri atau kepolisian agar menangkap Paul Chang. Ya, tangkap itu Paul Chang, bila perlu tembak saja, bedil saja orang ini. Ya, orang ini provokator, bajingan ini orang. Ya. Inilah yang akan merusak negeri ini. Dia di luar negeri sana ngoceh-ngoceh, lempar batu sembunyi tangan, ya memprovokatorin ya agar umat Kristen itu ribut. Ya, umat Kristen dan Islam itu ribut. Nah, dia tenang-tenang di sana. Kita yang ribut di sini. Sementara dia enak-enak di luar negeri sana. Jadi saya minta kepada teman-teman Kristiani, terutama YouTuber, jangan mau terpancing atau terprovokator oleh
Paul Chang, ya, ini orang nggak bener, ya, dia ini orang nggak bener, ya, dia ini orang yang benar. Satu hal yang perlu saya sampaikan, tidak ada pemukulan dilakukan oleh Polri, ya, setelah saya lihat di YouTube, ya, dan dari keterangan Barreskrim, ya, menyampaikan kepada media yang memukul itu Napoleon itu tersangka kasus korupsi, ya, tersangka kasus korupsi. Jadi tahanan sama tahanan itu biasa dilakukan. Bila masuk penjara itu namanya biskuit Roma, ya, biskuit Roma sudah biasa, ya, pukul tahanan sama tahanan itu adalah biskuit Roma. Nah, itu biasa, tapi perlu diusut, ya, bukan saya bilang tidak perlu diusut, ini perlu diusut. Apa niatnya, apa motivasinya itu sampai memukulin MKC. Tetapi kita umat Kristiani jangan mau diprovokatorin sama setan Paul Chang ini, ya. Kepada keluarga MKC saya prihatin. Dari awal sebelum MKC masuk penjara, saya sudah menyampaikan di YouTube, ya, saya bersedia menjadi advokat, tidak dibayar pun saya bersedia. Saya sudah menyampaikan seperti itu. Tapi itu masih kasus di Jawa Timur. Waktu dia dilaporkan di Jawa Timur, Polda Jawa Timur. Saya sudah menyampaikan saya bersedia. Ya. Karena saya tidak mau ada Paul Chang setan ini, iblis ini. Sudahlah, saya katakan iblis itu. Bahaya orang ini, nggak benar itu Kristenannya itu. Kekristenannya itu nggak benar. Ya. Jadi saya mohon kepada YouTuber di Kristenannya ini, jangan mau terpengaruh Paul Chang. Lepaskan diri dari dia, ya. Mosok di YouTube-nya dia ngaku kasih uang 200 juta ke advokat, ini kan benar, ya. Kenapa mesti harus disampaikan uang, uang untuk advokat harus disampaikan, kayak apa? Janganlah, itu kan rahasia toh, rahasia klien, ya, rahasia klien, ya. Kepada keluarga MKC, ya, terutama rekan saya yang advokat anaknya MKC, ya, hati-hati dengan Paul Chang. Jangan mau diundang di YouTube-nya. Dia ini cari selamat, cari rezeki. Ya, cari rezeki. Dia tuh cari nama, cari bung. Ya, sehingga dia bilang Nabi ke-26. Udah jelas dia salah. Ya, kalau dia ke-26, berarti kan dia sudah melangkahi Tuhan Yesus. Ya, itu loh. Jadi jangan terpengaruh sama orang ini. Ini iblis. Ya, iblis Paul Chang ini iblis. Jadi tolong saya kepada rekan-rekan atau teman-teman saya yang seiman agar tidak menanggapi Paul Chang. Dan kepada Kepolisian Republik Indonesia, tangkap Paul Chang. Saya minta tangkap Paul Chang. Ya, sekali lagi saya tekankan, tangkap Paul Chang. Bila perlu tembak. Common sense.